Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada malam hari ini tanggal berapa ini? 16 ya? 15 Tanggal 15 ya, tanggal 15 hari Selasa malam Rabu. Ya, saya baru pulang dari pengajian tadi itu ya. Karena ini saya anggap, bukan saya anggap, ini penting bahwa menyelesaikan pengangguran itu merupakan kewajiban, menghapus kemiskinan itu adalah kewajiban. Orang muslim itu wajib beriman, wajib berilmu, dan wajib sejahtera hidupnya. Karena beragama Islam itu mahal, ya, mahal. Kenapa saya sebut mahal? Karena butuh biaya. Zakat butuh biaya. Orang kaya yang zakat tuh, maka harus kaya biar pahalanya banyak. Haji butuh biaya besar, bahkan menunggunya bertahun-tahun sampai puluhan tahun, butuh biaya. Tapi kalau kamu punya duit banyak, uang banyak, bisa haji dengan bayar ratusan juta, bisa berangkat langsung, gitu kan. Umroh juga sama demikian, mahal. Sholat juga pakaiannya harus bersih, harus bagus, harus baik, itu. Puasa juga demikian, juga sama, butuh biaya untuk berbukanya, untuk sahurnya. Jadi butuh biaya. Maka kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, wajib kaya. Untuk jadi orang kaya itu adalah wajib kreatif dan aktif, juga produktif. Ya, produktif. Produktif di mana? Kalau di dunia industri sebagai tenaga kerja. Kalau dunia perdagangan kita berdagang atau bisnis. Ya. Kalau dunia kelautan kita harus mencari ikan di laut. Kalau sebagai petani harus kreatif dengan lahan pertaniannya dan seterusnya. Karena kita wajib kaya, Karena kita wajib kaya, orang kaya itu wajib menolong orang miskin. Kita wajib pintar. Orang pintar itu harus menolong orang yang tidak pintar, membuat orang lain pintar. Itu, ya. Orang beriman harus menolong orang yang belum beriman, berdakwah. Itu konsep Islam itu, konsep agama kita. Nah, Cilegon ini mayoritas adalah Muslim. Investor, para praktisi industri, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Tapi mereka sama manusia. Sesuai dengan dasar negara kita, ada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, manusia itu harus beradab. Manusia yang beradab adalah memanusiakan manusia. Ya kan? Kalau manusia tidak memanusiakan manusia, berarti bukan manusia. Karena dia tidak mempunyai pri kemanusiaan. Orang yang memiliki pri kemanusiaan pasti akan beradab. Itu. Ya. Nah, orang supaya memiliki pri kemanusiaan harus bertuhan. Harus bertauhid. Harus ikrarnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengakui keberadaan, wujud daripada Allah. Itu wajib tuh. Supaya kita mempunyai kemanusiaan, beradab. Gitu ya. Nah, orang yang berkemanusiaan, orang yang beradab, pasti dia mau dipimpin. Ya, mau dipimpin, mau bersatu, mau dipimpin. Kalau orang yang memiliki ketuhanan, memiliki kemanusiaan, memiliki rasa persatuan, memiliki dan mau dipimpin, ya, maka dia pasti akan memahami dan melaksanakan keadilan sosial. Akan adil, akan bijak. Kepada siapa? Pada orang dekat. Ya kan? Pada orang dekat. Dan kalau sudah orang dekat terpenuhi kebutuhannya,
keamanannya, kenyamanannya, kesejahteraannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Wajib kita membantu orang di luar daerah kita. Bagaimana kita akan membantu orang luar daerah kita, sementara daerah kita sendiri tidak makmur, tidak sejahtera? Nggak mungkin itu. Maka kita sendiri harus makmur, kita sendiri harus sejahtera, kita sendiri harus aman dulu. Ya, untuk aman berarti kita harus bersama-sama antara masyarakat dengan industri. Maka pemerintah juga harus mendukung itu. Harus melindungi rakyat. Mengamankan. Kalau rakyatnya aman, industri akan aman. Kalau rakyat sejahtera, industri akan sejahtera. Bagaimana pemerintah akan sejahtera? Pegawai akan sejahtera. Sementara yang membayar zakat, membayar pajak, nggak dibayar pajak. Mana bisa? Ya kan? Maka negara kita mewajibkan ada wajib pajak pribadi penghasilan. Nah, kalau kalian nggak kerja, nggak punya penghasilan, bagaimana kan pajak pribadi? Makanya wajar kalau sekarang ini sedang musim-musim defisit anggaran. Akhirnya efisiensi, ya kan? Efisiensi itu dampak dari apa? Pendapatan yang menurun. Maka pemerintah Cilegon ini kita dorong supaya merubah sistem dan pola yang lebih baik. Seperti apa? Kantor-kantor perusahaan yang ada di Jakarta, di luar Cilegon, panggil supaya dibangun di Cilegon. Supaya pajaknya masuk ke daerah kita. Kendaraan yang lalu lalang, yang letter B, letter D, letter C, letter E, letter H, dan seterusnya, itu harus dirubah menjadi nomornya itu adalah A. Ya, tanda nomor kendaraannya itu harus A. Bagaimana itu? Pemerintah lebih paham dan mengerti tentang itu. Karena itu akan menambah pendapatan daerah. Ketika face office ada di Cilegon, tentunya pajaknya akan masuk ke Cilegon. Selain itu, CSR pun akan ada di Cilegon, berputar di Cilegon. Maka untuk itu, masyarakatnya harus cerdaskan, harus dididik, harus dilatih. Industri dan pemerintah harus mewajibkan industri harus bisa memberikan beasiswa ikatan kerja, ikatan dinas. Seluruh industri yang ada di kawasan kita ini, yang ada di Cilegon ini, baik perbankan, perdagangan, ya kan, pelabuhan, perhotelan, rumah sakit, dan lain sebagainya, itu wajib mendidik, membina, memberikan beasiswa ikatan dinas atau ikatan kerja kemanapun sekolahnya. Tapi ikatan dinas, ikatan kerja, biar outputnya jelas, ya kan? Beasiswa, berapa banyak orang dibeasiswai, kalau lepas begitu selesai pendidikan nggak diterima kerja, akan jadi pengangguran, dan itu bahaya. Orang pinter nganggur itu bahaya. Bahaya. Tapi orang bodoh nganggur, 1.000 orang bodoh nganggur tidak akan jadi masalah, karena akan cukup hanya diberi makan. Tapi orang pinter 1 nganggur, orang cerdas 1 nganggur, ini bahaya. Dia bisa bikin masalah karena paham, ya. Maka selamatkan orang bodoh supaya pinter, pinterkan orang bodoh, orang pinter manfaatkan untuk membantu apa? Produktivitas perusahaan industri di sini. Nah, kita kumpul sekarang ini dari masing-masing perwakilan kecamatan, masing-masing perwakilan kelurahan, ini dalam rangka kita mendorong program kebaikan, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Cilegon ataupun yang akan dilaksanakan oleh industri. Tapi itu harus sinergi. Kita dorong itu. Ya? Bisa kan? Oke, thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.